Kita akan masuk dalam berita anugerah yang diambil dari Heidelberg Catechism. Pertanyaannya, week yang ke-9. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara percayai bila saudara berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi"? Jawabannya, bahwa Bapa yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari yang tiada, dan juga tetap memelihara dan memerintahnya menurut rencananya yang kekal dan memeliharanya, adalah Allah dan Bapa-Ku karena anaknya, yaitu Kristus. Aku percaya kepadanya, bahkan aku tidak meragukan. Dia akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku, dan juga mengubah segala bencana yang ditimpahkannya atasku di dunia yang penuh sengsara ini menjadi kebaikan untukku. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Ia memang sanggup berbuat demikian, dan sebagai Bapa yang setiawan, Dia berkehendak pula melakukannya. Ayatnya diambil dari Matius 6 ayat 32 dan Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita seringkali menaruh harapan kita kepada pekerjaan, tabungan, relasi, bahkan kemampuan diri kita sendiri daripada kepada Allah. Ketika semuanya berjalan baik, kita merasa hidup aman. Namun ketika kita kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, usaha gagal, atau doa belum dijawab, kita mulai merasa khawatir, takut, dan bertanya, "Di mana Tuhan? Apakah Dia masih peduli kepadaku?" Dan di saat itulah kepercayaan kita mulai goyah. Sejak Adam dan Hawa memberontak kepada Allah dan jatuh ke dalam dosa, manusia terus dengan kecenderungan untuk mengandalkan dirinya sendiri dan mempertanyakan kasih Bapa ketika keadaan tidak sesuai harapan. Disinilah kondisi hati manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, kita mudah merasa bahwa Tuhan tidak lagi mempertahankan hidup kita lagi. Bahkan kita menyalahkan Tuhan dengan segala kondisi yang tidak sesuai keinginan kita. Dalam pengakuan iman rasuli yang kita baca setiap hari Minggu, ada kalimat awal berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi." Nah, pada bagian kalimat pertama ini, aku percaya, ini bukan sekedar berkata, "Saya tahu Allah itu ada," atau mengakui bahwa Allah adalah nyata. Setiap orang yang beragama percaya adanya Tuhan, dan setan pun percaya bahwa Allah itu ada, dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Namun iman yang sejati bukan hanya pengakuan di dalam pikiran dan di mulut saja, melainkan kepercayaan yang mengubah arah hati dan seluruh hidup kita. Ketika kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi," berarti secara sadar kita mengakui bahwa Allah yang kekal, berdaulat, dan penuh kasih itu mengubah kecenderungan hati kita yang tadinya memenuhi setiap keinginan kita sekarang mengikuti kehendak Bapa oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa, kita mengenal Allah bukan hanya sebagai pencipta, tetapi sebagai Bapa. Karena dosa, manusia sebenarnya terpisah dari Allah. Dan secara natur, kita tidak memiliki hak untuk datang kepadanya sebagai anak. Namun melalui kematian dan kebangkitan Kristus, hubungan itu dipulihkan.
oleh yang percaya kepada Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita dapat memanggilnya Bapa. Bukan karena kita layak, tetapi Kristus telah membuka jalan bagi kita melalui karya salibnya. Yang Maha Kuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak dan pemeliharaannya. Artinya, ketika kita mengalami segala hal yang buruk menurut kita, seperti kehilangan pekerjaan, menderita sakit, menghadapi kegagalan, atau berbagai pergumulan hidup kita, Allah tidak pernah melepaskan kita karena Dia berkuasa atas hidup kita. Kemahakuasaan Allah tidak hanya terlihat dalam penciptaan atau dalam mukjizat-mukjizatnya yang kita inginkan, bukan juga kesembuhan-kesembuhannya, dan bukan kebaikan-kebaikan di setiap hidup kita. Tetapi kuasa Allah itu paling nyata dalam karya salib. Justru ketika Yesus terlihat lemah dan menderita di kayu salib, disitulah Allah menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut. Halit langit dan bumi. Allah adalah pencipta segala sesuatu, Kejadian 1 ayat 1. Semua yang ada berasal darinya dan berada di bawah pemeliharaannya. Kalau Allah sanggup menciptakan alam semesta dari yang tidak ada, tentu Dia juga sanggup memelihara hidup kita. Inilah dasar mengapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Puncak dari pengakuan ini adalah bahwa pencipta langit dan bumi rela datang ke dunia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan ciptaannya yang telah jatuh dalam dosa. Melalui karya salibnya, orang berdosa diperdamaikan dengan Allah dan dijadikan anak-anaknya. Karena itu, ketika kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa," kita tidak hanya mengakui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, tetapi juga percaya bahwa melalui Kristus kita memiliki Bapa yang mengasihi, menerima, memelihara, dan tidak pernah meninggalkan kita. Di salib, Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya. Ia ditolak, dihina, menderita, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Di sanalah Yesus mengambil tempat kita sebagai pengganti. Hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa, termasuk kecenderungan hati kita yang sering meragukan Allah dan lebih mengandalkan diri sendiri daripada mempercayainya, ditanggung sepenuhnya oleh Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanannya, kita menerima pengampunan, diperdamaikan dengan Allah, dan memanggil Allah sebagai Bapa, dan percaya bahwa Dia selalu setia memelihara hidup kita. Pengakuan iman ini mengajar kita bahwa pengharapan orang percaya bukan terletak pada hidup yang bebas dari masalah, tetapi pada keyakinan bahwa kita memiliki Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapa yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa yang sama yang memegang hidup kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Soli Deo.